Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa addana barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha utawi pira-pira sunahe salat qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat iku syai'ane rong perkara. Al adzanu suci iku adzan wal iqamatu lan iqamah. Sunnah-sunnah sebelum melakukan sholat, sebelum masuk di dalam melakukan sholat itu ada dua. Yang pertama yaitu adzan, kemudian yang kedua ya iqamah. Wa ba'da dukhuli utawi sunah-sunai salat ing dalam sabadane mlebu. Wa ba'da dukhuli ai sunanuha ba'da dukhuli. Fiha ing dalam salat iku syai'ani rong perkara. Atasyahudu iku tasyahud wal awal al-ula kang kawitan wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam subuh wa fil witri lan ing dalam witir salat witir mesti fi nisfi ing dalam setengah asani kang kaping pindho min syahri Ramadhana saking ulan Ramadan. Kemudian sunnah-sunnah setelah masuk di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama pada tasyahud awal, kemudian kunut di dalam subuh, kemudian kunut dan kunut di sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Wa hay'atuha utawi sunnah hay'ate sholat. Sunnah hay'ah itu kesunahan yang kesunahan di dalam sholat yang jika tidak melakukannya itu tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya, kayak misal yang tadi itu sunnah kunut subuh gitu. Kalau misalnya tidak kunut kan ganti dengan sujud sahwi. Sunnah ya. Khamsata asyara iku 15 apane khoslatan pakerti macam raf'ul yadaini swiji iku ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram wa indar ruku'i lan nalikane ruku' war raf'i lan tangi minhu saking ruku'
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Tapi mengucapkan takbiratul ihram itu rukun, wajib. Jadi, mengangkat tangan itu sunnah, tapi mengucapkan takbiratul ihram itu wajib. Kemudian mengangkat tangan ketika rukuk, sebelum rukuk itu. Sebelum rukuk itu mengangkat tangan itu juga sunnah ya. Dan ketika setelah rukuk itu juga sunnah ya. Atau bangun dari rukuk itu loh. Itu maksudnya. Itu juga sunnah ya. Wa wad'ul yamini lan nyelehaken tangan loro ala shimali ing atase ing atase tangan kiwa. Jadi menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika sendakep itu loh ya. Itu juga sunnah. Wa tawajjuhu lan maca doa iftitah. Nah, baca doa iftitah. Gimana doanya itu? Ini wajah tuh wajia. Jadi fatoros samawati ardo fatoros samawat wal ardo sampai akhir. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Ini wajah tuh wajia itu maksudnya ya, maknanya itu wajah tuh ngadep akan atau maksudnya itu nyejo sapa ingsun. Madepaken ingsun atau nyejo sapa ingsun itu wajah tuh. Wajhia ing ibadah ingsun. Saya menyengaja untuk beribadah. Bukan wajah muka itu. Ini wajah tuh. Bukan wajah muka itu maksudnya. Ini wajah tuh sak temene ingsun ngadep akan sapa ingsun. Maksudnya itu menyengaja. Saya menyengaja ibadah. Wajia ing ibadah. Wal isti'adzatu lan maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca Fatihah itu sunnah membaca a'udzu. Setelah tawajuh tadi itu ya. Setelah tawajuh kemudian membaca a'udzu. Selanjutnya baca Fatihah. Wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalam panggonane jahar. Wal israri lan maca alon fi maudhihi ing dalam panggonane israr. Baca jahar itu kan misalnya sholat subuh gitu ya. Baca keras. Subuh 2 rakaat itu keras, kemudian maghrib yang 2 rakaat pertama itu juga dibaca keras. Itu sunnah. Kalau yang dibaca pelan ya harus dibaca pelan. Misalnya 2 rakaat akhir setelah zuhur. 2 rakaat 1 rakaat. Maksudnya 2 rakaat akhir Isya itu ya. Nah, yang 1 rakaat terakhir subuh, maghrib maksudnya. Terus kemudian ketika sholat Jumat, ya,
sholat itu juga harus baca keras, itu sunnah ya. Terus sholat 2 hari raya Idul Fitri itu juga harus baca keras, baca jahar. Watak minulan moco amin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aminnya apa? Makmum itu mengamini, membaca amin yang makmum itu. Kan aminnya apa? Makmum. Amin itu mengamini, aminnya imam. Makmum membaca amin dengan keras itu sunnah. Nah, bacaan aminnya makmum itu bukan bacaan aminnya makmum, tapi bacaan aminnya untuk imam. Jadi kemarin seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau misalnya kayak taraweh itu taraweh apa? Misalnya imamnya baca Al-Fatihahnya cepat gitu ya, supaya makmumnya tidak ketinggalan baca Fatihah. Ya, ketika imamnya sudah di tengah-tengah baca Fatihah, ya makmumnya mulai membaca Fatihah gitu, atau dari awal makmumnya sudah baca Fatihah. Nah, kemudian apabila si makmum itu tidak apabila si imam maksudnya sudah nyampe waladhdallin, kemudian makmumnya belum nyampe waladhdallin, ya dijawab saja amin gitu, tidak apa-apa gitu ya, jawab amin, terus kemudian makmumnya melanjutkan bacaan Fatihahnya jika belum selesai. Pakiro atau surati lan maca surah ba'dal Fatihati ing dalam sabatane maca Al-Fatihah. Ini membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah ya, itu juga sunnah ya. Ini pada 2 rakaat yang pertama, misalnya pada sholat subuh atau sholat zuhur itu ya, 2 rakaat pertama. Sholat zuhur 2 rakaat yang terakhir ya tidak sunnah baca surat. Ini dibacanya itu ketika di 2 rakaat pertama, atau kalau cuma 2 rakaat misalnya kayak subuh, atau 3 rakaat kayak maghrib, ya yang pertama, yang 2 rakaat pertamanya saja ya, baca suratnya. Wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi ing dalam nalikane temurun wa rafi lan tangi. Jadi membaca Allahu Akbar itu ya, ketika turun dan temurun dan tangi. Misalnya setelah rukuk gitu kan, mau sujud atau mau rukuk kan, baca takbir Allahu Akbar gitu kan. Sujud baca takbir Allahu Akbar. Terus bangun dari sujud juga mau berdiri itu juga baca takbir ya. Itu namanya takbir intikal atau takbir dari perpindahan rukun, takbir dari perpindahan yang bersifat fi'li atau perbuatan, namanya takbir. Wa qaulu lan ngucap sami Allahu liman hamidah ing ucapan sami Allahu liman hamidah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah lan ngucap sami Allahu liman hamidah. Robbana lakal ham. Wa qaulu lan ngucap sami'a, muga-muga nerima, muga-muga nerima sinten Allahu Gusti Allah liman maring wong
hamida kang muji sapa man hu ing Allah. Robbana pangeran ingsun laka iku tetep keduwe Tuhan alhamdu tawes kabeh puji. Jadi ketika bangun dari ruko itu mengucap sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Tasbihu lan maca subhanallah lan tasbih ngene. Ruko ing dalam ruko wa sujudi lan sujud. Ketika ruko dan sujud membaca tasbih. Itu kalau ruko subhana rabbiyal azimi tiga kali ya. Ketika sujud subhana rabbiyal ala wa bihamdi tiga kali. Wa wad'ul yadaini lan nyelehaken tangan loro alal fakhidaini ing ngatasi pupu loro fil julusi ing dalem lungguh yabsutu hale gelar sapa wong al yusra ing tangan kiwa wayak bidulan genggam sapa wong al yumna ing tangan tengen ilal musabbahata kejaba driji pituduh. Maksudnya itu jari telunjuk. Fa innahu mongko sak temene wong iku yusyiru isyarah sapa wong biha kelawan musabbahah mutasyahidan hale maca tasyahud. Sunnah hayat selanjutnya yaitu meletakkan dua tangan di atas kedua paha ketika sujud, ketika duduk dan merenggangkan tangan kiri jeber ngene iki maksudnya. Kemudian menggenggam tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuknya kecuali itu harus menunjuk gitu ya. Maksudnya itu kan menunjukkan pada bahwa Allah itu ahad. Memberi isyarah dengan jari telunjuk itu. Wal iftirasu utawi lungguh lemek sikil fi jamil jalasati ing dalam sekabane pira-pira lungguh. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu duduk iftiros. Pada semua duduk itu iftiros kecuali nanti di duduk tahiyat akhir. Misalnya di tasyahud awal terus duduk di antara dua sujud itu sunnahnya duduk dengan cara iftiros. Iftiros itu meletakkan kaki di atas bokong. Meletakkan kaki di atas di bawah pantat itu iftiros. Wa tawaruku lan lungguh bokong Bejal sate ing dalam lungguh al akhirat kang akhir. Untuk duduk yang terakhir itu disunahkan duduk dengan cara tawaruk ya. Atau tidak tawaruk. Kalau yang iftiros tadi kan duduknya itu dilemei atau dilemei dengan kaki, kalau tawaruk tidak
pantatnya langsung nempel ke tanah. Wa taslimatu lan ngucap salam asani atau kang kaping pindho. Jadi yang terakhir itu mengucap salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali sambil jadi minimal itu 1 kali ucap salam itu ya, karena termasuk rukunnya sholat. Jadi kalau tidak mengucapkan salam ya, ya tidak sah sholatnya. Di minimal itu 1 kali. Karena amal ula fasabaqo annaha min arkanis sholat. Yang pertama itu masuk dari rukunnya sholat. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wal mar'atu utawi wong wadon kutu khalifu nulayani. Nulayani ku beda atau berbeda. Iku tu khalifu nulayani sapa mar'ah rajula ing wong wadon fi khamsati asya ing dalam 5 pira-pira perkara. Jadi ada 5 hal yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Parajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi genggangi itu merenggangkan bimirfaqai ing dalam sikut loro ni rajul anjambehi saking lempeng loro ni rajul wayukillu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul anfakhidaihi saking buku loro ni rajul firruku ing dalam rukuk wasujudilan sujud. Jadi bagi laki-laki ketika rukuk dan sujud itu tangannya itu direnggangkan begini. Sikutnya ini direnggangkan dari lempeng loro, dari kedua lempeng, maksudnya ini perut samping ini, kemudian wayukil lubatnihi, kemudian dia mengangkat perutnya sambil kayak ditahan, jangan dilepas gitu perutnya, jadi sambil ditahan. Jadi merenggangkan sikut, kemudian mengangkat perut. Dari pahanya ya, dari pahanya. Ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk itu kira-kiranya ya ketiaknya ini kelihatan. Kira-kiranya merenggangkan itu. Kira-kiranya merenggangkan itu ketiaknya itu terlihat. Wa yajharu lan banteraken maca fi maudhi'il jari ing dalam panggonane maca banter. Jadi ya mengeraskan suara gitu ya, masa. Jadi wa yajharu lan banteraken maca sapa rajul fi maudhi'il jari ing dalam panggonane maca banter. Mengeraskan suara di tempat
maksudnya di dalam sholat itu ya. Ya sholatnya maca banter ya kudu diwaca banter. Kayak misalnya subuh maca banter ya harus dibaca keras. Wa idza nabahu lan ing dalem nalikane ngilingake hu ing rajul apa syai'un suci-wici fis sholati ing dalem sholat. Sabaha mongko maca tasbih sapa rajul. Jadi kalau di dalam sholat ada yang terlupa gerakannya misalnya atau bacaannya itu membaca cara mengingatkannya itu dengan membaca tasbih subhanallah gitu ya. Yang membaca tasbih boleh dengan kata-kata yang lain misalnya salah atau keliru ngono ya nggak boleh juga ya harus dengan batal kalau begitu ya jadi harus dengan subhanallah bagi laki-laki caranya begitu mengingatkan misalnya makmumnya laki-laki gitu ya. Makmumnya laki-laki lain lagi nanti kalau misalnya makmumnya perempuan untuk mengingatkan imam caranya begitu mengucap subhanallah wa auratu rajuli lan wa utawi aurate wong lanang iku ma perkara baina suratihi ing dalem antarane iku tetep ing dalem antarane udele rajul rubatihi lan dengkule rajul. Jadi auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Itu auratnya laki-laki. Terus pusar berarti aurat bukan? Kalau begitu. Dan lutut aurat bukan? Jadi yang namanya aurat itu antara pusar dan lutut. Berarti apa? Pusar dan lutut aurat. Kayak gini. Sing jenenge kembangan iku antarane siman karo karang. Siman karo karang kembangan apa ora? Boten. Nah, yes. Jadi yang namanya aurat ya antara lutut dan antara pusar dan lutut. Ini sama kayak tadi. Namanya kembangan itu antara siman dan karang. Berarti karang dan siman bukan kembangan kan gitu. Wal mar'atu utawi wong wadon tadumu kang ngumpulaken sapa mar'ah ba'daha ing sebagiane mar'ah ila batin maring anggotane. Jadi kalau apa maksudnya ini nah, ketika dalam rukuk dan sujud ya, kalau laki-laki tadi kan merenggangkan sikunya kemudian mengangkat perutnya tapi kalau perempuan itu mengumpulkan tidak merenggangkan sikutnya dia mengumpulkan tangannya gitu menempel kepada jadi tidak merenggangkan seperti laki-laki tadi. Watahfudu lan ngelonaken sapa mar'ah sautaha ing swarane mar'ah
bihadrati rijali kelawan ngarepe bihadrati rijali kelawan ngarepe pira-pira wong lanang ajane bakang iya. Jadi apabila ada perempuan sedang sholat gitu ya, kemudian ada maksudnya ada orang lain yang bukan mahram. Jadi dia harus memelankan suaranya. Misalnya apa sholat maghrib gitu kan, keras gitu kan. Ya harus dipelankan suaranya, agak dipelankan. Kalau ada orang lain ketika dia sholat, orang lain yang bukan mahram ya, jadi harus dipelankan suaranya. Jadi kalau ada mahram ya nggak apa-apa. Tetap dibaca keras di tempat yang seharusnya membaca keras tadi itu ya. Wa idza nabaha lan ing dalem nalikane ngelingaken ing mar'ah apa syai'un suci-wici fi sholati ing dalam salat sofakot mongko keplok sapa mar'ah. Nah, ketika perempuan ingin mengingatkan imam misalnya ketika ada yang lupa atau ada yang salah itu caranya dengan memukul apa tangan bagian atasnya ya, dengan apa memukul apa sih tangan telapak tangan bagian atas ya ini sore ini apa ini kan epek-epek ya ini kan ngisor telapak tangan kan epek-epek endure apa nah itu terus mukulnya itu dengan menggunakan telapak tangan bagian atasnya itu jadi dipukulkan ke tangan yang satunya. Jadi kalau misalnya tangan sebelah kanan di atas, kemudian tangan ketika sendakep ya maksudnya, terus tangan sebelah kiri di bawah, dan dia cara minggatnya dipukulnya nah, mukulnya itu menggunakan tangan bagian atas ya, dipukulkan ke tangan bagian atas yang kiri juga bukan dengan tangan dalam bukan. atau keplok-keplok kayak keplok pramuka misalnya ya nggak kayak gitu juga ya nggak seperti itu. Bidor bil yumna ala dhuhril yusro ya. Memukulnya dengan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Tapi kalau misalnya apa niatnya malah dengan main-main, misalnya tidak mengingatkan ya batal sholatnya. Ya. Dibuat main-main gitu, malah dibuat main-main misalnya gini. Ya. Ya cukup beberapa satu kali atau dua kali sekiranya imamnya sudah paham. Tapi kalau malah dibuat main misalnya sampai berapa kali buat main-main ya batal sholatnya. Wajami ubadanil hurroti utawi sakabehane badane utawa awake wadon merdeka iku auratun aurat. Illa wajaha kejaba wajahe hurrah wa kafaiha lan ape-apeke hurrah. Di seluruh badannya perempuan merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan epek-epeknya tadi apa telapak tangan maksudnya
Wa hadi auratuha fi shalah. Ini aurat dalam sholat. Amma kharijus shalah fa auratuha jami'u batniha. Adapun di luar sholat, fa auratuha auratnya apa? Perempuan itu seluruh badan. Menurut menurut apa? Kitab ini. Jadi ketika sholat auratnya perempuan itu apa? Kecuali seluruh badannya perempuan itu aurat kecuali apa tadi? Wajah dan epek-epek telapak tangan. Wal amatu utawi budak wedok, budak amat atau budak wedok. Yuka rojuli kaya wong lanang fi sholati ing dalem sholat. Namun budak amat itu seperti laki-laki ya dalam sholat. Maksudnya ini budak wal amat itu budak ya, bukan. Karena di sini fataku nu auratuha ma baina suratiha wa rubatiha. Auratnya amat tadi itu antara apa? Pusar dan lutut. Bukan budak perempuan ya, budak gitu aja. Sama seperti laki-laki tadi ya. Auratnya amat itu seperti laki-laki dalam sholat ya. Itu antara pusar dan faslun walladhi yubtilu wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana ashrafna la واتب علينا توبة واغسل لكل حوبة آمين الراحة واغفر لوالدينا ومولدينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أهدى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه أعداد الشسوم والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Tapi